Setelah membaca tasyahud dan ta'awudz dan surah Al-Fatihah, Hazrat Khalifatul Masih Aidul Tabi Nasir Aziz bersabda bahwa beliau akan menyampaikan riwayat tentang Hazrat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa ketika kembali pertempuran Khaybar, Nabi SAW berada di suatu tempat untuk beristirahat, dan sebelum tidur beliau bersabda bahwa Bilal radhiyallahu anhu harus menjadi orang yang menjaga salat. Artinya adalah bahwa Bilal harus memastikan orang-orang untuk bangun mendirikan salat subuh. Akan tetapi meskipun ia berusaha sedemikian rupa untuk tetap terjaga agar dapat membangunkan Nabi SAW dan sahabat, Bilal tertidur dan tidak bangun pada waktunya. Akhirnya semua orang termasuk Nabi SAW tetap tidur hingga matahari terbit. Ketika bangun, Nabi SAW memimpin mereka untuk mendirikan sholat, dan beliau SAW bersabda bahwa jika seseorang tidak dapat bangun untuk sholat subuh, maka mereka harus tetap mengerjakan sholat kalau ia terbangun. Huzur bersabda bahwa menyampaikan sebuah riwayat di hari penaklukan kota Mekah atau Patah Mekah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan di sana. Huzur kemudian mengutip tulisan dari Hazrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu ketika menyampaikan sebuah peristiwa dari Patah Mekah yang berkenaan dengan Hazrat Bilal. Nabi SAW bersabda kepada Abu Sufyan bahwa siapa yang masuk ke dalam rumahnya, pergi ke Ka'bah, meletakkan senjata, dan menutup pintu mereka, maka akan mendapat perlindungan dan keamanan. Abu Sufyan radhiyallahu anhu berkata bahwa masih ada orang yang tersisa yang tidak akan mendapatkan perlindungan bendera Hazrat Bilal radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan segera untuk membuat sebuah bendera, dan beliau bersabda bahwa bendera ini merupakan bendera Hazrat Bilal. Beliau SAW bersabda bahwa bendera tersebut harus dikibarkan di jalan-jalan, dan siapapun yang berkumpul di bawah bendera Bilal itu, maka ia akan diberi perlindungan dan keselamatan. Hal ini menjadi sebuah penghormatan yang sangat agung kepada Hazrat Bilal radhiyallahu anhu. Ketika ada juga sahabat-sahabat agung yang lainnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, dan sahabat-sahabat lainnya yang memiliki derajat yang tinggi, namun Nabi Muhammad SAW tidak memberikan bendera untuk mereka. Beliau SAW hanya membuat satu bendera untuk Hazrat Bilal radhiyallahu anhu. Hal tersebut dikarenakan karena Hazrat Bilal telah menanggung kesulitan, penderitaan, dan penyiksaan yang sedemikian rupa zalimnya yang tidak pernah dialami oleh para sahabat yang lainnya, dan bahkan tidak juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau duduk memiliki seorang pelindung yang dirinya dan kejaliman-kejaliman yang diberikan kepadanya. Dikarenakan Hazrat Bilal telah menanggung penderitaan seperti itu, dan beliau juga memiliki hubungan yang dengan siapapun, tidak memiliki hubungan dengan siapapun di Mekah, maka Nabi SAW menyadari bahwa dengan mengampuni orang-orang Mekah yang telah menyiksanya, mungkin merupakan salah satu hal yang sangat sulit untuk disaksikan oleh Hazrat Bilal radhiyallahu anhu sendiri. Oleh karena itu, beliau menghormati Bilal dengan cara tersebut, yaitu dengan membuatkan sebuah bendera untuk beliau. Dan ini merupakan sebuah pembalasan yang sangat setimpal atas semua tindakan-tindakan kejaliman yang ditimpakan kepada beliau ataupun yang beliau alami. Hazrat Bilal berkata bahwa semua orang dahulu menginjak-injak dadanya dengan sepatu mereka. Kini mereka terpaksa harus mencari perlindungan kepadanya dengan cara berdiri di bawah benderanya. Hazrat Bilal radhiyallahu anhu membela Islam. Dan Huzur juga menyampaikan sebuah riwayat yang lain bahwa biasanya pada hari Idul Fitri ketika Nabi SAW berjalan menuju masjid, maka Hazrat Bilal akan berjalan di depan beliau sembari membawa tombak yang telah diberikan kepadanya dari Nabi SAW dari Raja Negus. Setelah kewafatan Nabi, Hazrat Bilal pergi menemui Hazrat Abu Bakar dan berkata bahwa dia telah mendengar bahwasanya Nabi SAW bersabda
bahwa hal yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seseorang adalah dengan ikut serta di dalam peperangan membela Islam. Namun Hadrat Abu Bakar menerima Hadrat Abu Bilal untuk tetap berada di sisinya. Ketika Bilal meminta hal yang sama kepada Hadrat Umar, yang pada akhirnya mengirim ke medan perang untuk berjihad setelah melihat kegigihan dan hasratnya yang sangat besar untuk ikut serta membela dan mempertahankan Islam. Huzur bersabda bahwa ketika Hadrat Bilal mengumandangkan azan untuk pertama kalinya setelah kewafatan Nabi SAW, semua orang yang berada di masjid menjadi larut di dalam kesedihan yang sangat mendalam. Terutama ketika Hadrat Bilal melafalkan lafaz, "Saya bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah." Menurut beberapa riwayat, Hadrat Bilal terus mengumandangkan azan selama periode kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kemudian berhenti mengumandangkannya di masa kekhalifahan Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Dikarenakan saat itu beliau memutuskan untuk pindah ke Suriah. Mimpi Hadrat Bilal radhiyallahu an. Huzur bersabda bahwa ketika Hadrat Bilal berada di Suriah, masa-masa akhir kehidupan beliau, Hadrat Bilal melihat Nabi SAW di dalam mimpi, di mana dalam mimpi tersebut Nabi SAW bertanya, apakah dia telah melupakannya dan apakah dia tidak ingin pergi untuk berziarah ke makamnya? Hadrat Bilal kemudian bergegas pergi ke Madinah dan berziarah ke makam Nabi SAW. Di sana Hadrat Bilal lalu menangis dengan begitu terisak-isak sehingga penduduk di Madinah mengetahui bahwasannya Bilal telah kembali. Kemudian Hadrat Hasan dan Hadrat Husain, cucu Nabi SAW, datang kepadanya dan meminta untuk memperdengarkan azan yang biasa dikumandangkan di masa Nabi SAW. Kemudian Hadrat Bilal pun memulai mengumandangkan azan. Setelah mendengar suara azan tersebut, penduduk Madinah menjadi begitu emosional sehingga hal ini dinyatakan dalam sebuah riwayat bahwa tidak pernah terjadi sebelum di mana ada begitu banyak pria dan wanita yang menangis dengan penuh kepiluan ketika mendengar suara azan Bilal. Huzur menyampaikan sebuah peristiwa berkenaan dengan perjodohan di mana suatu ketika ada suatu keluarga yang datang kepada Nabi dan memohon jodoh bagi putri mereka. Nabi SAW lalu bertanya, apa pendapat mereka tentang Bilal? Karena Bilal adalah orang yang termasuk ke dalam penghuni surga. Huzur bersabda bahwa beliau akan melanjutkan riwayat berkenaan dengan Hadrat Bilal ini di dalam khutbah-khutbah yang akan datang. Hadirin hadirat sidang salat Jumat yang berbahagia, demikianlah ya khutbah Jumat pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.